Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur semua. Jadi gini, aku kan udah bikinin konten jamu ya. Untuk jamu itu ya, itu memang lebih cocok ini dan lebih mudah diberikan kepada satu cucak hijau, terus konin, sogon, terus apa lagi ya, yang jelas burung-burung yang pemakan nektar lah, seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk murai batu dan lain-lain kalau memang doyan silahkan berikan aja, nggak apa-apa. Jadi setelah aktivitas penjemuran ya pastinya teman-teman, jadi manfaatnya itu banyak. Satu, kandungannya itu yang pertama ya. Jadi dia itu kandungan energinya itu ataupun yang mengcover energinya itu lumayan teman-teman. Lumayan. Kalau dari ngandelin dari jangkrik, terus kroto mungkin ya, mungkin kurang cover. Makanya contoh lah, kita berikan contoh aja, kayak kita nih habis olahraga ataupun bekerja keras ataupun bekerja berat, teman-teman coba sekedar kalau mau nyoba untuk diri kita ya, karena kan kalau kita beli semuanya, kita beli kayak suplemen terus obat tetes seperti itu ya, saya sih terus terang ya, kalau semacam kayak gitu aku orangnya paling anti. Karena apa ya? Yang pertama, semua itu yang berhubungan dengan yang tetes-tetes seperti itu, kita itu yang pertama nggak tahu kandungannya aman untuk jangka depan, jangka panjangnya atau enggak. Yang jelas kan seperti itu. Tapi kalau yang kita bikin sendiri kayak gula Jawa, terus airnya itu air hangat ya, pakai kunyit, mungkin teman-teman pernah lah, ada yang mungkin pernah mencoba sendiri di badan itu rasanya gimana, lebih fit, lebih bertenaga lagi, terus lebih semangat apa enggak, seperti itu. Nah, untuk yang tadi aku bikinkan konten itu kan lebih bagus untuk burung yang pemakan buah ataupun ya seperti pemakan nektar dikombinasikan dengan tomat teman-teman, itu lebih cepat. Itu kalau untuk burung bahan ya, untuk burung bahan mungkin insya Allah lah satu minggu insya Allah udah sangat kelihatan banget dari yang tadinya gerabak menjadi jinak. Karena gini, kalau rawatan burung bahan itu kan kita kalau mandiin, jemur, ekstra puding, itu memang ya tetap lama kelamaan akan jinak. Dengan tanda kutip, satu, burung itu kan seger, birahinya, hormonnya itu bagus, tertata dengan rapi, ya kan, ibaratnya seperti itu. Terus dari jemur itu kan kayak kita olahraga, ibaratnya kita mandi pagi olahraga, entah itu aktivitas kerja, ke sawah dan lain sebagainya lah, macul kayak apa-apa, itu kan badan kita seger, otomatis vitalitas ataupun daya seksual birahi lah gampangnya itu kan stabil ataupun normal teman-teman. Jadi cepet, yang tadinya memang sama sekali nggak ada birahi jadi cepet naik birahi, ibaratnya seperti itu ya. Banyak sih yang WA aku, mohon maaf tadi aku kurang jelas kayaknya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk gula itu yang paling murah meriah, itu versi yang ibaratnya mungkin ya mudah dijangkau lah ya, dari semua teman-teman nih, kalangan apapun mungkin kalau gula merah itu pasti ada, daripada kita yang pakai obat tetes dan sebagainya seperti itu. Itu sih hanya sekedar saranku sih, memang kalau memang mau pakai ya monggo, kok enggak ya enggak apa-apa, seperti itu. Karena kalau pakai obat tetes kan toh kalau cocok
Kalau nggak cocok, umpamanya satu botol 30.000 ataupun satu botol 100.000. Kalau namanya penjual teman-teman, ya, aku nggak namanya menjatuhkan atau apa ya. Nama penjual itu ya kita pasti menawarkan barang yang bagus, mengatakan barang bagus. Seperti itu. Namanya orang jualan lah, ya itu kan rezekinya udah masing-masing seperti itu. Kalau teman-teman pengen yang bikin dari alami ataupun yang gampang, kalau memang habis racik lagi, udah tahu kandungannya itu banyak. Banyak. Yang pertama, gula merah itu gini. Contoh, saya beri contoh ya. Burung yang matung ataupun emosi tinggi itu ketika diberikan gula merah, ibaratnya gini, kita darah tinggi minum gula merah itu, seduhan gula merah itu jadi kayak yang gula merah itu kayak menyetabilkan gula darah teman-teman, menyetabilkan gula darah dan pengganti apa namanya, pengganti kayak gula-gula ini loh, gula pasir manis lah kayak gitu. Yang jelas seperti itu. Intinya itu menyetabilkan yang tadinya darahnya tinggi ataupun emosinya tinggi. Kan rata-rata ya tetaplah, kalau namanya nggak manusia nggak hewan, namanya darah tinggi itu pasti gampang marah atau emosi tinggi seperti itu. Kalau orang pun gini, tak kasih contoh gambaran mungkin teman-teman harusnya paham ya. Ketika pemain ataupun atlet tinju ataupun apa, dia kalau mau main itu kalau darah tinggi nggak bisa teman-teman. Karena apa? Emosinya terlalu tinggi. Ibaratnya kayak ayam sama aja, emosinya terlalu tinggi itu nggak bisa, harus rileks ya kan. Semua normal dari kesehatan dan sebagainya itu harus normal. Makanya kalau burung pun sama teman-teman, ketika dia darah tinggi ataupun kondisi tubuhnya terlalu panas dan nggak bisa menyetabilkan ataupun dia nggak bisa mengontrol dirinya, dia itu hanya menggegek, matung, terus apa meneh ya, nggak bisa bergerak seperti itu. Jadi ibaratnya gini, kita kalau punya orang darah tinggi ngomong di depan orang banyak itu nggak bisa ngomong teman-teman. Dia cobalah kalau nggak percaya, di depan orang banyak, nggak usah darah tinggi, ketika kita nggak pernah naik panggung itu otomatis deredek kayak gitu. Itu beres seperti itu. Tapi kalau semua itu kan tergantung mental lah. Mungkin kan itu tergantung mental om. Kalau sering itu nggak ngaruh, nggak gitu teman-teman. Mental itu terbentuk dari kondisi badan. Kalau kondisi badan ketika kita nggak, contoh lah kita belajar apapun, ada yang mengatakan kalau dasarnya pinter ya pasti pinter, ya nggak gitu teman-teman. Semua itu dari asupan nutrisi, vitamin dan sebagainya yang itu yang berperan penting. Tapi yang memang peran utama itu pengalaman teman-teman. Tapi kan itu peran dasar. Dasar itu kan dari makanan, dari nutrisi, dari vitamin dan sebagainya. Itu kan sangat membantu mencerdaskan seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau namanya kayak obat tetes dan sebagainya, itu kan cenderung dia bersifat panas. Monggo lah kalau nggak percaya, yang masih pakai obat tetes-tetesan pasti bersifat panas. Dia mungkin digantang, contoh kita berikan kepada burung. Satu, itu pun resikonya kalau cocok. Yang kedua, kalaupun cocok dia nggak akan bertahan lama. Nggak akan bertahan lama, karena setiap orang itu punya ambisi. Ini udah gacor, udah jam 8 nih, tak tetesin lagi. Nanti besok udah berubah lagi. Lama-lama ambrol bulu. Lama-lama pernah nggak dengar cucak hijau itu tahu-tahu gerabakan menggelerak langsung KO. Ya. Terus kayak murai batu pernah nggak? Tahu-tahu langsung nyengkerem tetelo. Nah, itu. Jadi kembali lagi dibutuhkan kalau namanya obat tetes, dia nggak ada sistem metabolisme teman-teman, nggak ada sistem metabolisme dalam artian nggak ada sistem ataupun nutrisi yang bisa menyetabilkan kondisi
badan ataupun tubuhnya seperti itu. Nama obat tetes itu ataupun obat-obatan yang dijual bebas dia cenderung ke mendongkrak seperti itu. Contoh tak kasih ibarat ini, kalau nggak ngerti-ngerti, kalau nggak paham ya bangetan, jenengan harus ngopi dulu sambil rokokan. Kalau cuma domblang-domblong asli nggak paham ya, nggak paham yang saya maksudkan. Jadi saya kasih ibarat, ada mobil truk ya, truk gini, truk bawa muatan berat. Ini saya ibaratkan loh ya. Terus gimana, dia nggak kuat nanjak, otomatis butuh pendorong ataupun yang narik. Didorong sama doser ataupun alat berat, dia pasti jalan nanjak. Tapi ketika namanya si doser ini itu kan dikendalikan oleh manusia, dia mesin, mobil ini juga mesin. Bedanya yang kita rawat ini kan makhluk hidup, kita tetes lagi, jadi nggak ada sistem stop kamu harus berhenti, ya toh, stop kamu harus berhenti, nggak ada. Coba ada nggak yang di setiap obat-obatan itu kapan kamu harus memberhentikan? Pasti ketika sudah gacor stop pemberian. Lah kalau aku cuma gacor itu gampang teman-teman, gacor itu gampang asli. Yang penting itu ya itu, karena kandungan kimianya itu lain dengan yang herbal. Herbal itu bisa dikatakan kita bikin sendiri, kita tahu kandungannya dan kita pun minum. Kalau nggak percaya bikin gula Jawa terus sama kunyit, direbus ataupun diseduh dengan air panas. Jenengan parut ataupun beli kunyit bubuk, parut ya, kasih air panas terus kasih gula merah. Di badan itu enak, adem. Adem. Pertama ya hangat, pasti hangat karena kan kandungan, namanya kandungan protein, gula merah itu ada kandungan proteinnya. Namanya kandungan seperti itu pasti sifatnya panas. Tapi di situ dia punya sistem yang bisa menyetabilkan dari kunyit seperti itu. Itu teman-teman, khususnya untuk menggacorkan. Contoh untuk burung satu, burung matung, burung yang digantang itu lompat-lompat naik turun ya, gelisah intinya. Terus yang burung yang kalau di rumah dia itu lihat kita tahu jambul sendiri, nembak-nembak terus gerabakan, silahkan berikan itu. Itu yang resep pertama teman-teman, resep pertama termurah dan bisa dijangkau siapapun lah. Kombinasinya buah tomat dan buahnya pakai tomat. Terus air minumnya itu setelah aktivitas penjemuran, tetap ya mandi jemur, tetap jangkrik langsung nggak masalah, karena kalau jangkrik itu kan mengandung protein kasar seperti itu. Makanya kenapa jangkrik itu awet dipakai untuk seharian, karena dia lebih ke awet, kenyangnya, tenaganya awet. Cuman di situ sulit ataupun lambat diserap oleh tubuh si burung seperti itu. Beda dengan kroto. Kroto gampang diserap, gampang juga hilang seperti itu. Jadi kombinasinya satu, buahnya ganti pepaya tomat. Kalau nggak ada tomat ya pepaya. Terus dikasih air minum, air gula dan air kunyit. Kalau asam jawa kan kadang-kadang kita nggak ready ya, asam jawa juga bisa, semua itu asam jawa, kunyit kombinasinya itu bisa, dua itu bisa, monggo di yang ada aja yang kita manfaatkan daripada kita beli-beli yang nggak tahu untuk efek kedepannya ya. Kalau nggak percaya teman-teman minum sendiri, perasaannya gimana, tenaganya gimana di badan, enak atau enggak. Saya nggak jualan obat, hanya menyarankan. Kalau dibilang wah pasti ini nggak tahu ya jualan apa, ya monggo, kalau mau pakai ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Itu kan tergantung jenengan sendiri, itu kebutuhan sampean sendiri. Hanya saya hanya sekedar membantu memberi saran seperti itu, daripada kita bingung. Intinya itu kita mau jalan kemana, nggak ada yang bantu, nggak ada yang menyarankan, memberi arah, kan bingung seperti itu. Ya kalau mungkin ada sebagian orang ya, masih itu orang sesat, blablabla. Ya monggo, terserah mau menilai seperti apa. Yang jelas niat saya hanya membantu, semoga bisa bermanfaat seperti itu. Itu diberikan setiap hari boleh nggak apa-apa, setiap hari nggak apa-apa. Cuman satu cepuk yang paling kecil untuk pleci itu pemberiannya, kalau untuk setiap hari itu.
Kalau mau setiap hari sampai dia normal ataupun gacor, nanti stop dulu. Stop dulu itu nanti kita tes gantang dulu teman-teman. Di gantang itu kurangnya apa? Jedanya kurang rapat, berarti kesehariannya itu jangkriknya kurang. Seperti itu, jangkriknya kurang. Nah nanti itu stop dulu. Kalau udah gacor di tes itu stop dulu untuk jamu. Kita lihat kok, jedanya kurang ini, tapi materinya panjang-panjang. Ya itu kan udah semua itu kan nggak bisa langsung. Saya punya burung bahan, saya pengen burung ini main vector hiper, isiannya panjang-panjang, tembakannya itu sekali napas 3 lagu. Ya bosok kamu. Wah, aku ya pengen kalau orang itu kalau ngomongin apa-apa itu maunya yang instan. Seperti itu, nggak mau tahu prosesnya. Aku juga pengen kayak gitu. Jadi nanti poin positifnya yang didapat itu materinya itu panjang-panjang. Kalau untuk konin itu biasanya tadi yang ngeriwi dia jadi ngeplong, ngobrol-ngobrol. Next time itu bisa ngobrol-ngobrol. Seperti itu. Untuk cak hijau biasanya dia itu materinya panjang-panjang teman-teman, bongkarannya panjang-panjang. Pertama biasanya memang jedanya agak kurang rapet. Di situ sistemnya lagi, tubuhnya itu lagi menyetabilkan lah, wis gampangnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, untuk versi mabung sebenarnya ada teman-teman. Aku tuh memang gimana ya? Mau menceritakan, mau mengulik semua itu kayak yang wah, Mas ini sok tahu kayak dukun. Sebenarnya kayak gitu. Ada lagi teman-teman. Nah, itu cocok untuk yaitu burung bahan, burung gerabakan ya. Tetap perawatan mandi jemur. Mau mandinya setiap hari boleh, enggak masalah kalau pakai itu teman-teman. Karena dia lebih cenderung ke birahinya itu naik. Hormon tubuhnya itu naik. Mandi lebih bagus kalau memang mau mandi. Cuman kalau bahan ataupun burung-burung trouble diberikan itu biasanya 2 hari sekali itu baru mandi. Seperti itu. Itu lebih apa ya? Kalau kita paksa mandi biasanya cucak hijau itu agak susah. Seperti itu. Apalagi yang mandi pagi dan sore. Mandi pagi dan sore itu burung yang udah mau mandi pagi dan sore ketika dilombakan ya udah jalan lapangan itu burung udah stabil seperti itu. Kalau ngomong ini apa extra coding 108 ngonci teman-teman. Kalau ada yang bilang nggak ngonci ya karena dia baru megang burung satu, burung cuma itu tuh tok, belum ada yang burung yang lain. Dan kalaupun ada burung yang lain berarti burung yang lainnya itu belum stabil seperti itu. Monggo dikoreksi, dicek-cek lagi seperti itu ya. Mungkin cukup sekian, ini durasinya agak panjang teman-teman. Dibantu like ditambahin share ke teman-teman yang lain ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua, untuk kita semua, dan teman-teman juga udah membantu nge-share, nge-like ke teman-teman yang lain. Semoga dapat berkahnya teman-teman ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Di next time silahkan request di kolom komentar.